Wah. Kita di mana ini Pak Tirto? Ini kalau dari gedungnya sih dan Geraha Bakti Budaya ini di Taman Ismail Marzuki nih. Wah, tapi ini kita bukan mau baca buku ya, bukan mau ke perpusnya. Bener. Tapi kita mau nonton gelaran teater. Wah, tepatnya Jakarta International Theater Itu Platform. apa kira-kira ya? Itu kalau mau tahu kita ngobrol aja langsung sama yang punya acaranya ya. Yuk, ikut kita yuk. Halo teman-teman The Chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. kali ini kita lagi di Taman Ismail Marzuki ya. Oh, Jadi kemarin tuh ada acara ya. Iya, ini kita mau ngobrol-ngobrol soal kesenian lagi, soal teater lagi gitu. Acara apa kemarin tuh? Kayaknya kita harus ngomong langsung sama yang ini deh, yang apa namanya Punya ngaturnya. acaranya. Iya, yang punya acaranya sekalian. Ya, Jadi terima ngobrol kasih ya. udah ngundang kita ya di podcast kali ini Mas Yustian Salesmana. Terima kasih atas waktunya. Halo, Tepuk tangan lu, tepuk sama-sama. tangan lu. Ini kita panggilnya Mas Tian. Tian aja. Tian. Oke, Ya, Mas Tian. Ya. Ini Mas Tian ini selaku Direktur Festival DITP 2024. Oke. Dan sebenarnya sebelum jadi direktur juga dulu sempat jadi sutradara juga ya. Gitu. Dan sebenarnya banyak berkolaborasi dengan apa namanya artis-artis juga sih sebenarnya kalau misalkan dibaca dari profilnya gitu secara singkat gitu. Gimana kemarin acaranya, Mas? Alhamdulillah Lancar, lancar. Kayaknya- Masih ada satu pertunjukan lagi sih yang akan berlangsung minggu depan. Wah, boleh tuh nanti kita Iya, obrolin. kita Datang ceki-ceki dong, ya, kita- datang dong. Kita nonton ya. Nah, kalau sebelum bisa. itu kita mungkin kenalan dulu Iya, kali ya. betul. Sebenarnya siapa sosok Mas Tian? Betul, kalau baca-baca profil singkatnya kan sudah tergambar ya. Sebenarnya seorang sutradara juga nih kalau baca-baca, terus juga apa namanya tergabung ke dalam Majelis Dramaturgi Indonesia dan Asia Performing Arts Forum gitu ya. Iya, sebutnya. Atau APAF. Nah, ini sebenarnya apa sih kita pengen tahu nih sebenarnya profilnya Mas Tian ini sebagai seorang apa, terus juga berkecimpungnya tuh sebagaimana sih gitu. Boleh, silakan memperkenalkan. Waduh, Silakan. ini kayak agak narsis dikit tapi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, kita butuh narsistik itu. Betul. Kayaknya perlu. Aku tuh sebenarnya sutradara basisnya. Secara praktek dalam hidupku, kalau pertanyaannya your works gitu ya. Jadi saya sendiri sebenarnya adalah seorang praktisi teater, spesifiknya sutradara amatir, tapi radikal. Yang nggak sekolah seni maksudnya, tapi punya motivasi yang kuat sebenarnya untuk bermain-main dalam medan kesenian. Sebagai sutradara saya berkesempatan memiliki apresiasi di banyak tempat. Misalkan saya memulai karir di Festival Teater Jakarta dari 2010, lalu dari sana kemudian saya diundang ke Jepang untuk menyutradarai selama 2 tahun, terus ya beberapa festival internasional untuk menyutradarai, dan di kesempatan per tahun kemarin kemudian saya didapuk gitu ya, menjadi salah satu komite teater di Dewan Kesenian Jakarta, dan salah satu program komite teater Dewan Kesenian Jakarta adalah Jakarta International Theater Platform, dan kemudian itu didapuk lagi ke saya untuk jadi direktur festivalnya. Tapi yang menarik tadi kan disebutin sebenarnya nggak radikal gitu ya, nggak sekolah kesenian. Kemudian motivasinya apa sih? Nggak tahu ya. Mungkin passion kalau berangkat dari karena aku tuh pernah ngomong gini di salah satu simposium internasional di Tokyo. Waktu itu tuh tema simposiumnya tuh lokalitas. Yang bicara 3 orang, satu dramaturg dari Okinawa, satu asisten kurator dari Kyoto Experiment, sebuah festival, terus aku bicara terakhir setelah 2 narasumbernya bicara. Setelah mereka bicara tuh aku baru ngeh konteks lokalitas yang dimaksud sama simposium itu gitu ya. Terus aku bilang sebagai pembicara waktu itu, saya belum riset tapi saya yakin 70% praktisi teater di Jakarta atau mungkin Indonesia itu mungkin nggak sekolah seni. Seperti teman-teman di Jepang atau seperti teman-teman di Filipina, Singapura dan macam-macam. Di titik itu kami tuh amatir gitu ya, karena kita nggak punya disiplin sekolah formal gitu ya. Tapi di titik yang lain kami tuh radikal. Kenapa radikal? Dia bilang
Karena mungkin hanya orang-orang teater Indonesia yang mau latihan sampai jam 12 atau jam 11 malam selama 3 bulan atau 4 bulan gak dibayar. Cuma orang Indonesia yang mau gitu berkomitmen selama 6 bulan ikut latihan teater nggak dibayar sebagai profesional, nggak seperti yang di Jepang, di Filipina dan Singapura gitu ya. Terus pertanyaannya kan kenapa bisa kayak gitu? Kenapa pada mau gitu ya? Jadi aku sederhana bilangnya, praktek-praktek teater khususnya di Indonesia atau Jakarta, dia masih ada dalam kerja based on community itu loh. Jadi dia bukan company kayak di Jepang atau. Jadi kita tuh punya kultur based on community yang kuat dalam konteks teater. Di sana kan ada loyalitas, ada militansi gitu ya, yang sepenuhnya ngelihat teater gitu bukan cuman kerja yang berujung pada materialisme gitu ya, tapi juga spiritual, kepuasan batin, senang gitu-gitulah. Ya. Itu kan kayak merefleksikan seluruh kerja kesenian tradisi kita Indonesia, yang seluruh praktek seni tradisi kita bukan profesi yang profit oriented gitu ya, tapi beneran wayang gitu, beneran based on community kan, mengekspresikan dan itu. Tapi kan itu juga distingsi yang lain hari ini gitu ya. Kalau kemudian kita ingin menempatkan praktek seni pertunjukan dalam dunia yang kapital hari ini gitu ya, yang juga punya tuntutan ekonomi, itu perlu dipikirin ulang sebetulnya. Itu yang jadi problem besar sebenarnya di kita. Kalau kita mau bicarain itu lebih lanjut sebenarnya. Sebenarnya kalau dari beberapa narasumber yang pernah ngobrol kan juga beberapa pegiat seni gitu ya. Kayak waktu itu Pak Kentus juga kan wayang orang. Iya, dan mereka tuh memang fokusnya tidak hanya kepada keuntungan, tapi memang itu bagaimana memuaskan batin mereka. Mereka punya passion, itu yang menarik sih. Ya. Iya. Memang kalau udah berjiwa seni betul, beda. kalau udah cinta susah. Iya. Nah, kalau tadi udah ngomongin profil, kalau DITP-nya sendiri alias Jakarta International Theater Platform. Itu apa sih? Itu sebenarnya program Dewan Kesenian Jakarta yang diinisiasi tahun 2017. Waktu itu komite teaternya itu ada Pak Afrizal Malna, ada Dinda Lutfianti, ada Rita Ratumona, ada Budi Sobar almarhum. Mereka yang menginisiasi ini. Kalau aku ngobrol sama mereka sebenarnya waktu itu upayanya adalah kayak upstream gitu ya, kayak hulu gitu ya, satu platform yang berbasis kerja kesadarannya tuh menginkubasi lah, katakanlah ya, menginkubasi ide atau gagasan seniman lewat praktek-praktek laboratorium gitu, terus diniatkan sebagai satu kerja hulu yang ingin diproyeksikan sampai pada muara besar. Misalkan waktu 2017 juga ada Art Summit kan, punya festival seni pertunjukan Indonesia lah, waktu itu Art Summit. Tapi 2017 itu Art Summit-nya tiba-tiba hilang dari negara kita. Jadi itu program besar dan lama ya, dari 90-an gitu. Dan itu hilang. Nah ketika dia hilang, DITP kemudian juga jadi berubah nih, yang tadinya mengambil posisi di hulu gitu ya, untuk mempersiapkan kerja-kerja inkubasi ide dan seniman sampai pada pertumbuhannya. Dia mau nggak mau harus juga membayangkan satu proyeksi program, bukan cuma hulu tapi bagaimana dia tampil di satu platform yang lebih punya publik yang luas misalkan. Di 2019 sudah mulai berubah, sudah mulai melibatkan beberapa pusat kebudayaan asing kayak British Council gitu. Jadi mulai banyak mendatangkan praktek-praktek dari beragam negara untuk sama-sama hadir gitu dan dibicarakan. Jadi kayak ada exchange knowledge gitu ya, pertukaran pengetahuan praktik berteater, dan dia jadi percakapan yang dialogis dan kritik gitu. Dan terus kayaknya berubah DITP sampai sekarang gitu ya. Jadi
ya COVID itu sendiri kemudian kan juga pukulan telak buat seluruh benar. kehidupan Sektor. manusia ya, kehidupan. termasuk kemudian kan teater sebetulnya. Jadi segala upaya dan pertanyaan kritis tentang apa itu present, apa itu kehadiran, gitu, apa itu liveness. Gitu. Kayak teater kan selalu identik sama kehadiran, gitu ya, selalu identik dengan langsung, gitu. Karena dia harus datang ke tempat, ke gedung, gitu. Terus ketika itu tidak bisa terjadi, kan pertanyaan besar buat teater itu sendiri, apa itu presence, apa itu liveness, gitu. Tapi juga di saat yang sama kita juga mengkritik kan, misalkan walaupun kita liveness terus aku pakai mic, apakah itu live? Karena suara kita aja kan harus diamplifikasi sekian second detik. Tetap ada delay. Live atau enggak sih? Gitu. Jadi apa itu live itu jadi pertanyaan yang besar gitu. Nah itu lumayan kemudian cukup memperluas kerja teater dari situasi-situasi yang terberi lah gitu. Kalau bahasanya Stanislavski itu given circumstance. Jadi aktor tuh selalu punya situasi terberi kan. Oh, aku diberikan peran jadi polisi pincang yang jahat. Itu kan given circumstance. Aku diberikan situasi terberi itu. Gimana aku mendekati itu? Seperti kehidupan kita lah. Tiba-tiba kamu sekarang diberikan peran jadi Pak Tirto. Kamu harus menafsirkan Pak Tirto itu apa dan bagaimana mewujudkan karakter itu kayak gimana. Itu pendekatan acting sampai kemudian di COVID itu kita bisa sampai mengadvokasi bahwa acting itu bukan cuma buat panggung, tapi dia bisa juga diadvokasi sampai ke level bisnis yang misalkan teman-teman ada yang berinisiatif bikin desain service gitu ya, pakai metode acting. Kalau teman-teman pernah naik kereta kompartemen tuh, yang tempat tidur gitu, Jogja, Jakarta ada tuh kompartemen. Oh iya. Itu kan si pramugarinya tuh kan beneran performatif banget kan, cara dia ngetuk, cara dia jongkok, cara dia itu bisa dilatih pakai pendekatan acting. Jadi namanya design service gitu loh. Jadi kayak acting jadi banyak bisa bermanuver ke tempat lain selain panggung gitu. Nah, balik lagi ke DITP, DITP-nya sendiri kemudian mulai jadi memasukkan kata internasional tuh di 2021 kalau nggak salah tuh, setelah saat COVID lah. Sebelumnya DTP, Jakarta Theater Platform, itu yang basisnya sangat laboratorium, basisnya sangat inkubasi gitu. Jadi bukan cuma mengundang orang untuk tampil, tapi mengundang dan melakukan proses bersama. Jadi itu prosesnya ditemenin, jadi ada pertemuan setiap seminggu sekali untuk bertukar pertumbuhannya kayak gimana prosesmu. Jadi beneran membangun proses sebagai sebuah networking bersama gitu. Nah setelah 2020 situasinya berubah, dia mulai jadi satu platform internasional, dan hari ini kita kemudian memitigasi ulang dan menavigasi DITP sebagai satu platform yang basisnya adalah pertukaran praktik dan metode teater dan kenyataan-kenyataan aktual di masyarakat gitu loh. Jadi DITP ingin semacam mencari atau meminta, mengundang gitu ya, menampilkan, mempercakapkan grup-grup atau seniman-seniman yang praktek-prakteknya sangat terhubung sama situasi-situasi yang paling aktual. Karena kami percaya bahwa teater itu sesuatu yang lekat dengan publik gitu ya, lekat dengan kenyataan-kenyataan sosial hari ini, sehingga ketika masyarakat tumbuh gitu ya, dinamika masyarakat tumbuh gitu, maka teater juga harus tumbuh gitu. Dia bukan lagi teater yang kita lihat dalam kacamata yang well made play, kacamata yang, jadi kalau western perspektif tuh kayak teater klasik itu adalah teater yang ada di gedung, teater yang well made play, yang naratif, yang linear gitu, ada penjahat, ada ini gitu, cerita Romeo and Juliet gitu. persis kayak gitu. Jadi dalam titik tertentu kan ada anggapan bahwa teater-teater yang linear itu gitu, dia memberikan ilusi gitu ya, ilusi dalam pengertian yang fiksi gitu ya, sehingga dalam konteks masyarakat tertentu hari ini tuh menghubungkan teater dengan publik yang berkembang itu
perlu penyesuaian baru gitu ya, perlu bahasa baru, perlu membuat metode baru sehingga relate lah ya. teater punya engagement terus sama publik yang terus berkembang. Nah di ETP tuh concern sama itu gitu sebenarnya. Ini mungkin teater-teater yang juga sekarang lebih relate ke anak-anak muda juga mungkin ya seperti itu ya. Ya. Ke generasi Z dan Ya. semacamnya gitu. Yang membedakan di ITP dengan teater yang lain. Oke. Ya tadi aku bilang karena di ETP satu-satunya platform festival internasional. Jadi kalau mau berpikirnya B2B gitu ya, misalnya festival to festival, kayaknya aku belum bisa meng-compare ini ke festival manapun gitu ya. Karena dia kayak ada sendiri gitu ya. Beberapa festival dia nggak fokus sama teater gitu ya. Dia fokus misalkan di seni pertunjukan, ada musik, ada tari, ada teater. Ini kan beneran teater. Aku sih merasa DITP sekarang ini jadi satu-satunya platform internasional di Indonesia yang ingin tumbuh kembali pasca COVID sebetulnya. Jadi kayak COVID itu kan pukulan telak dan sekarang nih kayak 2 tahun setelah COVID. Bangun lagi ya. Ya harus mengorientasi ulang dirinya, harus membuat inovasi untuk kembali memetakan dirinya di tengah publik yang berkembang. Tapi kalau misalkan di DITP sendiri gelaran-gelaran apa sih Mas yang dipertunjukkan gitu? Sejak 2017 itu ya sampai Oke. sekarang. Ya tadi dia kayaknya fokus sama praktek-praktek yang diskursif gitu ya, yang selalu menautkan praktek-praktek atau kerja-kerja teater itu membangun relevansinya ke publik. Misalkan dari awal itu ada British Council yang bikin teater basisnya virtual reality. Itu kan kayak teater berupaya untuk mencari bahasanya yang baru gitu loh di tengah publik yang baru gitu. Ada yang bekerja dengan satu modus kerja partisipatorik selama 4 jam, cuman bikin studio foto gitu, terus seluruh fotonya itu dipamerin gitu, tapi dia bicara ngomong KTP, surveillance gitu ya, bagaimana negara jadi panoptikon, jadi ruang pengawasan gitu, jadi teater jadi alat untuk bicara gitu pada situasi kontemporer hari ini gitu loh. Dia bukan lagi jadi alat untuk ngebangun hiburan doang. Jadi ini satu stream yang lain aja ya gitu ya. Jadi kayak ada dalam ekosistem kan ada yang beneran orang bikin teater yang basisnya hiburan, ada yang basisnya pemberdayaan gitu. Ada yang basisnya sebenarnya dia aktual gitu ya. Dia balik lagi selalu mencari posisi kritis hubungan antara teater dan publik. Ini kan kayak situasi yang kontemporer terus jalan gitu ya. Itu yang setauku DITP punya spiritnya di situ. Kalau tadi kan dari 2017. Itu setiap tahun berarti DITP itu menyelenggarakan acara. Nah itu temanya selalu berbeda. Selalu berbeda. Untuk tahun ini temanya? Temanya post-human tahun ini. Wah, apa tuh post-human? Agak Post-human. Pasca manusia. Nah, kalau itu dikerjakan ya, kayak karena agak kalau berat, ininya tuh agak berat. Kayak robot kali ya? seperti itu ya. Ya ini sebenarnya temanya juga tema yang kayak straight to the point gitu ya, langsung nggak pakai embel-embel kreatif gitu ya. Tapi memang kemudian sengaja gitu untuk memancing asumsi dan pertanyaan yang gede gitu ya, terutama post-human dilihat dari perspektif seni sebetulnya. Jadi kalau kita bicara post-human dari kajian-kajian yang filsafat misalkan gitu atau yang sangat teoritis kan gede banget gitu ya, gede banget spektrumnya gitu, spektrumnya tuh luas. Walaupun dia datangnya dari barat lah gitu ya, dari pikiran-pikiran barat atas posisi manusia hari ini yang terganggu hubungannya, keberadaannya lewat situasi-situasi lingkungan gitu ya. Jadi kayak teknologi jadi kayak merasa kita nih nggak sepenuhnya sentral gitu ya, berpusat. Tapi aku nggak tahu kalau dalam percakapan diskusi kemarin aja kan kayak apakah itu terlalu cepat diklaim gitu. Ada satu kontradiksi bahwa
dalam dunia discovery gitu kan seolah-olah kita baru menemukan 20% kemampuan kita. Tapi terus kemudian ada isu post-human tuh seolah-olah kita udah 100% menemukan dan sadar bahwa kita nih bukan entitas yang paling utama. Sedangkan kita merasa belum sepenuhnya gitu. Tapi kayaknya secara teori kan itu lebih merujuk pada situasi-situasi di mana kita sadar hari ini bahwa pasca modern tuh selalu mengkritik soal bagaimana kemajuan, bagaimana pencapaian manusia lewat pengetahuan itu punya mata uang yang dua sisi gitu ya, modernisme dan selalu mengandaikan sebuah kemajuan, tapi di satu sisi yang lain dia kayak juga mengisyaratkan kehancuran gitu ya. Eksploitasi alam itu dilakukan untuk mensupport pengembangan teknologi, tapi satu sisi dia menghancurkan. Kayak dilema rasional kayak gitu tuh yang menyebabkan pertanyaan tentang entitas kita nih jadi nggak pusat lagi gitu ya, kekhawatiran dan atas ancaman. Tapi lalu gimana ya situasi itu dilihat sama seni gitu, kalau ngomong seni dan post-human. Aku tuh waktu itu teringat dari tahun 1921 tuh seni tuh selalu punya caranya sendiri untuk melihat masa depan kan. Nggak tahu karena mungkin seni punya basis imajinasi kali ya. Jadi dia nggak terhalang sama epistemologi teori yang gitu. Tapi istilah robot itu, term kata robot itu pertama kali ada di naskah teater. Naskahnya Karel Capek 1921. Sebelum ada robot asli. Sebelum ada istilah robot di dunia gitu ya. Jadi terus kalau teman-teman ingat di film dulu tahun 60-an ada The $6 Million Man. Oh iya. Ya kan yang diadaptasi sama Warkop waktu itu ya, manusia $6 juta. Iya. Nah itu kan seni atau film tuh bisa kayak sebelum Robocop ada ya. Kan si manusia The $6 Million Man kan juga kayak mengandaikan transhuman gitu ya, robot yang di cyborg lah ya gitu ya. Jadi kayak seni itu udah seni itu kayak menjangkau imajinasi futuristik gitu yang dari sana kayak pelan-pelan hari ini kita kelihatan gitu ya. Kemarin Nvidia gitu, aku nyebut merek, tapi Nvidia kan launching robot gitu loh, yang dibayangin sama naskah Capek 1921, RUR judulnya, Robot Ransom Universal Robot. Jadi dia ceritain tentang pabrik robot 1921. Nah hari ini kayak ada pabrik robot gitu. Terjadi di zaman sekarang. Nah aku tuh penasaran gitu ya, dari seluruh capaian pengetahuan atas situasi manusia hari ini gitu yang dibilang post-human, post-modern, post-gender, post apa gitu. Gimana ya seni hadir merefleksikan itu semua. Karena kalau kita bicara post-human itu interseksinya besar, bukan cuma soal teknologi, AI dan macam-macam gitu ya. Tapi kan juga ngomong ekologi di dalamnya, ngomong transhuman gitu ya. Transhuman makanya kalau di PR tuh ada teman transpuan yang presentasinya tuh lucu. Nanti aku bisa jelasin gitu di pertanyaan berikutnya. Dia tuh mempresentasikan cara dia menyuntikkan hormon perempuan ke dalam tubuhnya, dan itu menarik banget gitu cara kerjanya. Berarti memang pesan tema post-human ini untuk jadi aware juga ya untuk kedepannya nanti gimana masa depannya. Kalau harapan Anda buat setelah menyaksikan audiens buat setelah menyaksikan ini gimana sih? Apakah kamu lebih aware ke ini? Aku tuh mau nambahin, jadi bukan cuma sekedar seni aware sama masa depan, tapi sebenarnya gimana juga seniman dan praktik-praktiknya memposisikan dirinya sebagai bukan entitas tunggal di atas seninya gitu loh. Jadi kayak pusat kesenianku bukan aku, gitu. Jadi pemahaman old school dalam seni kan sebenarnya kayak misalkan di sutradara the genius one gitu ya. Iya kan, sutradara jadi posisi yang paling sentral, paling top gitu, bisa tunjuk-tunjuk, bisa apa segala macam. Itu masih jalan gak ya hari ini gitu ya, praktek itu dalam situasi masyarakat kita yang equal, yang rata, bahwa semuanya tuh punya
punya porsi yang sama dan tidak dia jadi pelengkap gitu ya. Dia bukan lagi kaki penyangga tapi dia satu entitas yang sama dalam satu struktur pertunjukan. Misalkan pertunjukan itu kan selalu punya elemen yang kompleks ya. Ada lampu, ada sound, ada aktor, ada set, ada dekorasi dan macam-macam gitu ya. Ada kru, ada stage floor dan macam-macam. Ini sebuah satu ekosistem kecil yang sebenarnya saling berkait kelindan gitu ya. Dan kalau kita punya metode yang sama gitu ya dalam konteks post-human menerapkan sistem kerja berpikir ini, dia sebenarnya apa yang berubah ya? Gitu ya. Itu sampai ke titik itu sebenarnya diskusi kita soal bagaimana seni dan post-human. Bahkan misalkan kalau ada salah satu pertunjukan yang nggak ada aktornya gitu, justru kayak kuat di lighting dan sound gitu. Jadi teks itu bukan satu-satunya kitab suci lagi gitu loh, gitu naskah gitu. Tapi dia posisinya bisa sama dengan audio sebagai teks, lighting sebagai teks. Mungkin agak rumit ya, tapi maksudku gimana seluruh elemen dalam pertunjukan dia bukan berada dalam satu posisi yang subordinat gitu loh. Jadi makanya ada istilah lighting performance, ya kan, audio performatif gitu. Dia kan hari ini kayak gitu ya, dia bukan lagi berpusat pada aktor tapi ya udah audio performance, lighting show gitu. Ya ini udah konteks hari ini udah kayak gitu sebetulnya. Tapi kalau misalkan post-human ini ketika dipresentasikan di atas panggung tuh seperti apa sih Mas? Detail-detailnya gitu. Ini nggak tunggal ya, definisi kan nggak tunggal. Jadi beneran DITP dalam konteks tema ini sebenarnya sedang mengajukan pertanyaan, bukan pernyataan gitu ya. Post-human adalah ini gitu, nggak gitu. Tapi apa sih post-human dari konteks kita hari ini sebagai seniman di Indonesia yang notabene negara dunia ketiga. Membuat penontonnya berasumsi gitu ya. Betul, jadi kita kan selalu juga punya soal ya kalau kita ngikutin seluruh teori barat gitu ya. Karena posisi kita ini dunia ketiga gitu. Di pas pandemi aja kan semuanya demam bikin pertunjukan virtual gitu ya. Tapi kan kenyataan dunia ketiga kita soal bandwidth, soal macam-macam tuh nggak stabil gitu. Itu aja kan harus terus kita define gitu, kita definisikan. Kalau artis atau seniman yang ada di DITP kemarin bisa diceritain mungkin siapa aja gitu. Kalau nggak salah ada yang dari luar negeri juga ya, ada kolaborasi juga gitu. Ada 2 grup atau 2 seniman dari Jakarta, ada satu dari Bandung, ada satu dari Ukraina, satu dari Jepang. Yang Jepang sama Ukraina ini kita kerja sama pusat kebudayaannya, embassy gitu sama Japan Foundation. Dua-duanya ini 5 pertunjukan ini cukup beragam spektrumnya. Dari mulai ada satu pertunjukan yang sangat bicara kritik mendalam, bukan kritik mendalam, tapi refleksi mendalam tentang apa itu humanisme. Dia nggak ngomong teknologi, dia nggak ngomong apa, tapi justru dia ngomong dirinya sendiri sebagai manusia, bla 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 bla. Jadi beneran sangat deep ke kita, mempertanyakan lagi kita di situasi hari ini gitu loh. Lucu banget sih dia tuh interpersonal text, dia nulis teks berdasarkan hidupnya sendiri selama pandemi. Jadi gitu. Selama pandemi gitu. Karena dia orang Jepang, dia mulai dari satu kapal pesiar yang bersender di Yokohama waktu itu, yang membawa virus COVID-nya masuk ke Jepang. Ada Queen pesiarnya aku lupa. Nah dari sana dia tulis sampai dia nulis bahwa, dan basis tulisannya itu lini masa. Jadi dia mencatat 1 September gini, 7 Oktober dia gini, timeline, naratif sampai tahun 2022 menikah. Jadi terus dia menikah, dia punya COVID, terus dia punya anak, terus dia mempertanyakan apa itu anak, digabung sama filsafat Jepang gitu yang menurutku sangat dalam. Misalkan salah satu teksnya yang aku sangat kuat, ketika kita punya anak, waktu kita tidak lagi linear.
tapi waktu anak kita selalu linear. Tapi terus sambil dia ngucapin itu tuh background musiknya suara dia yang sebelumnya di looping, di record terus di looping. Dalam bahasa Indonesianya gendong, nangis, popok, susu. Gendong, nangis, popok, susu. Jadi pas punya anak kita tuh udah gak linear lagi kan. Anak nangis jam 2, oke harus bangun. Tapi waktunya anak tuh linear. Itu kan lumayan jadi memberikan refleksi dalam gitu ya. Semakin kita tumbuh hidup tuh sebenarnya ada yang absurd gitu ya dalam tubuh kita sampai selesai gitu. Itu menarik. Nah Ukraine tentu mereka tuh propose art resistance art performance gitu loh. Karena mereka excel semua dan mereka ada dalam situasi yang perang gitu ya. Jadi kita tuh ngeberangkatin mereka dari Prancis, dari Norwegia, karena excel semua. Dan mereka tuh punya satu pendekatan metode selama 3 tahun ini tadi resistensi arts performance gitu. Tapi kuratorial kita kemudian tidak ingin terjebak pada situasi perangnya mereka, tapi pengen ambil sisi kemanusiaan. Maka kita memberikan tawaran untuk mereka berkolaborasi sama seniman dari Indonesia. Nah, garis ketemu kuratorialnya adalah ketika bicara kemanusiaan, kita bicara lanskap Indonesia yang Ring of Fire itu loh. Jadi satu kawasan negara yang rentan sama bencana. Nah, perang dan bencana itu dilihat dari sisi kemanusiaan. Dia satu situasi yang menempatkan manusia pada situasi-situasi survival gitu ya. Jadi nggak ngomong politik perangnya nih, tapi ngomong situasi kemanusiaannya gitu, sama-sama ada line yang bisa ketemu. Kira-kira gitu. Makanya kita kolaborasiin sama beberapa seniman yang concern ke musik dan tari Aceh. Jadi kayak ngambil spesifik bencana yang pernah terjadi di kita gitu. Itu menarik ya, kolaborasi itu kan memang namanya juga kolaborasi ya, apalagi ada tari Aceh juga, itu ada kesulitan, kasih tantangan tersendiri gitu selama kolaborasi tersebut. Jujurnya sih sebenarnya jujurnya gini, satu ada background jelas, exchange culture tuh kan perlu proses gitu ya, jadi kayak pertukaran kebudayaan tuh perlu proses. Satu dari segi bahasa misalkan, dari sisi perspektif kita ngelihat pertunjukan gitu ya, yang datang dari dimensi kultural Barat atau Eropa kan sebenarnya juga beda banget sama kita yang punya pengalaman kesenian di Asia Tenggara gitu ya. Punya privilege yang beda, punya pengalaman yang beda, punya kultur yang beda. Ini harus ketemu dari situasi-situasi yang mepet, yang 10 hari, tapi gimana bisa maksimal. Itu yang menurutku tantangan paling besar, tapi kalau ngelihat proses dan hasil mereka tuh aku senang banget sebenarnya, karena mereka tuh bisa nyatuin misalkan kebudayaan musiknya Ukraine ke musik Aceh gitu loh, terus jadi blend gitu. Jadi musiknya Aceh nyanyi folklore Ukraine gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita bilang bahwa ini adalah hubungan diplomasi bla 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 bla, sebenarnya seni udah menjawab itu gitu ya dalam prakteknya. Tapi sebenarnya kemudian untuk menyaring pegiat seni dari berbagai negara itu ada indikator apa sih Mas yang perlu dinilai gitu dari mereka semua? Sebenarnya DITP itu tertarik sama praktek-praktek yang belum terbaca di stream stream umum, mainstream ya gitu ya. Mainstream ya. Karena kami percaya bahwa sebenarnya kerja-kerja mapping gitu, kerja-kerja pemetaan gitu perlu diperluas gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya festival khusus, punya platform khusus yang bekerja sama seniman-seniman yang mainstream, ya kami pengen nambahin gitu loh. Pengen nambahin situasi kan mungkin baru pertama kali ya ke Indonesia seniman Ukraine teater pentas gitu loh. Berarti ini pertama kali. Iya kan, aku sih secara pribadi belum pernah mendengar dan melihat ada seniman teater Ukraine pentas. Ya selama ini misalkan dari negara itu terus. Nah ini kita mencoba melihat sisiran lain gitu ya untuk DITP
membangun dialognya yang baru dari kalau kita bicara pusat dan periperi gitu, kita pengen justru mengundang bukan cuman karya baru tapi juga sebenarnya praktek yang baru dari seniman dan kebudayaan yang baru gitu. Kemudian untuk menentukan sampai pagelarannya selesai gitu dari proses menentukan ide mungkin berdiskusi segala macam brainstorming itu berapa lama Mas? Sebenarnya kalau ngomong dari awal banget itu setahun gitu ya. Jadi komite teater udah mikir oke, tahun depan akan ada DTP, terus bulan apa, tema apa, terus siapa kuratornya, dan membuat konsep dan draft kuratorial sehingga kita tahu kalau kita mau ke sana yang kita hadapin tuh siapa aja gitu ya, lingkungan macam apa yang mau kita tempuh untuk sampai sana. Kan kelihatan ya kalau kita nentuin positioning sekarang ke sini, kita mau ke sana, kan langsung segera kelihatan sebenarnya siapa aja yang ada di sana untuk ke sana gitu. Itu yang aku tuh bersyukur misalkan setelah kita tahu kita mau ke sana, ajak ngobrol Embassy Ukraine, terus mereka punya rekanan namanya Ukraine Institute gitu ya. Terus jadi mudah gitu ya. Mereka support, terus Japan Foundation, terus termasuk kan juga beberapa sponsor dan media partner tahun ini semuanya kan ada dalam pemetaan yang baru, gitu ya. Yang tahun-tahun sebelumnya nggak ada sama sekali gitu ya. Ini satu buat aku sendiri sebenarnya satu langkah awal yang baik banget gitu ya. Jadi ngebangun satu networking gitu, melihat kemungkinan pemangku kepentingan yang beda-beda. Sehingga kita beneran memiliki satu kesadaran untuk saling support itu loh. Dan aku seneng Tirto dan teman-teman media yang lain sangat mau terlibat gitu ya. Terus teman-teman sponsor, bahkan UMKM kecil gitu. UMKM kecil yang misalkan ini aku buka gitu ya di sini. Selama 1 minggu kita butuh 2.000 packs gitu. Terus kita dapatnya segini dari sponsor ini. Terus gimana kita memenuhi 2.000 packs. Terus kita ngobrol sama teman-teman UMKM gitu. Mereka support ngasih 150 packs terus terkumpul semuanya. Itu kan ternyata kalau kita ngomong gitu ya, sebenarnya kita melihat satu jaringan kerja atau jejaring kerja yang kalau semuanya punya kepentingan di dalamnya yang sama gitu, dan kepentingan yang berbeda-beda itu bisa memperkuat platformnya, menurutku itu langkah awal yang bagus banget sih gitu. Sehingga satu festival tuh dimiliki sama kota tuh aku sangat mendambakan gitu. Gak seni aja ya tadi ya. Nah tadi sebenarnya kayaknya nggak festival teater aja ya di ITP itu. Ada program seperti residensi seni, forum produser, sama bincang seni, dan studio kolaborasi. Nah, untuk residensi seni itu seperti apa sih? Apa dulu deh residensi seni itu apa sih? Sebenarnya tuh yang kamu sebut tadi itu ada di payung residensi seni. Jadi residensi seni itu di bawahnya itu ya ada kerja forum produser, ada riset, ada kerja studio. Jadi kita punya program sayap namanya PAIR. PAIR itu Performing Arts Incubation Trajectory. Ini satu program yang dirancang sebagai program inkubasi, program pertumbuhan yang mengundang seniman-seniman emerging gitu ya, seniman sedang tumbuh, tapi bukan seniman sedang tumbuh yang entry point, tapi yang kayak emerging artist tapi yang di medium gitu ya, bukan yang baru mulai banget gitu. Ya sudah mulai berkembang. Ya sudah mulai berkembang. Terus kita bikin open call, terus kita lihat idenya, lalu kita seleksi, kemudian kepilih 3 seniman gitu ya. Nah, PAIR sendiri ini sebenarnya program inkubasi yang menambahkan satu kerja di dalamnya, itu kerja bukan cuma kerja inkubasi artistik, tapi kerja inkubasi producership. Kan banyak banget kerja inkubasi dalam dunia seni pertunjukan ya. Inkubasi 1 bulan inkubasi artistik, mengundang seniman, udah. Tapi sebagai forum inkubasi artistik,
dia kayak selesai di forum inkubasinya aja. Habis itu karyanya mau kemana nggak tahu. Nah, PAIR dibikin untuk melihat peluang inkubasi sebagai satu modal awal gitu untuk melihat ide seorang seniman itu tumbuh sampai jauh gitu. Makanya kami menambahkan satu peran yang penting dalam seni pertunjukan, yaitu produser. Jadi yang diinkubasi itu bukan cuma senimannya, tapi juga produser-produser muda. Sehingga karena kami sadar bahwa seni pertunjukan itu bukan cuma tadi Genius One itu loh, bukan cuma seorang sutradara gitu atau si seniman yang maha kreatif gitu. Dia nggak akan pernah bisa jalan tanpa posisi producership. Ya orang bikin film aja kan nggak ada produsernya nggak akan jalan filmnya gitu. Apapun sebenarnya kerja-kerja produksian gitu ya. Maka kami percaya produser ini satu kerja yang penting dan setara di seni pertunjukan. Makanya namanya pair sebenarnya. Jadi kayak pairing. Jadi mempairing antara si seniman dan produser sehingga dia bisa bekerja sama jalan. Berarti menyasar ke produser-produser muda juga betul, ya? Betul. Ini kita ngomongin teater, sebenarnya kan kita awam ya. Jangan kita deh, saya deh. Iya, ini mudah-mudahan sih suka teater. Iya, nah itu baru denger juga, baru mulai. Ternyata memang sebesar ini, bahkan sudah ke internasional dan kolaborasi juga. Nah, sebagai orang awam dalam seni teater, bagaimana sih cara saya gitu sebagai orang awam untuk menikmati hal apa yang bisa kita perhatikan dan nikmati? Oh, aku ngomongnya dari mana ya kalau agak susah gitu. Karena juga satu sisi itu problem teater itu sendiri gitu ya. Bagaimana teater hari ini mendefine ulang penontonnya atau bagaimana teater membangun kerja kepenontonan atau audience development gitu ya. Seberapa jauh teater percaya bahwa masyarakat berubah dan terus tumbuh gitu, dan teater juga harus ikut dalam perubahan itu. Itu soal yang ulang-alik lah gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah gimana orang awam bisa menikmati teater? Aku merasa ini sama aja orang awam mau nonton Netflix. Kayak kamu sangat bebas untuk memilih kan. Memilih, mengkurasi gitu. Karena kan sekarang zamannya gitu ya. Si netizen atau user tuh beneran punya hak banget gitu sekarang untuk milih nggak milih gitu ya. Udah ada ininya. Ya situasi media dan medium produksi hari ini tuh ada di citizenship gitu, ada di user lah gitu. Aku mau apa atau enggak. Jadi kalau gimana caranya menikmati teater dan kamu harus memilih. Kalau kamu tertarik mau nonton teater gitu, kamu bisa memilih kan ada tontonan teater apa gitu ya misalkan kayak gitu. Terus teater yang kayak gimana, kecenderungannya aku mau nonton yang musikal, aku mau nonton yang hiburan aja gitu, aku mau nonton yang ringan-ringan, aku mau nonton yang melihat gimana sih teater pemberdayaan dan pembinaan di hari ini, karena banyak banget festival teater anak, festival teater pelajar, festival teater kampus, festival teater tradisi gitu yang basisnya pembinaan. Aku pengen ngelihat pertumbuhan teater yang kontemporer dong hari ini, gimana teater hari ini merefleksikan kenyataan-kenyataan yang paling aktual di masyarakat gitu. Nah itu disadari dulu untuk memilih dan kemudian masuk ke dalam sana gitu. Aku butuh teater-teater yang merefleksikan hal-hal yang tidak terungkap dari kacamata yang lain. Jadi kalau kita percaya bahwa seni itu adalah knowledge productions gitu ya, dia tuh sebenarnya juga knowledge productions. Dia selalu berangkat dari satu pertanyaan atau pernyataan kritis dalam membuat karya. Kenapa sih ini gini? Ide awalnya pasti kayak gitu. Nah, premis itu kan yang diungkap dalam praktek seninya. Maka cara mengungkapkannya itu kan metode ya gitu ya, metodik. Nah, di titik itu ketika dia bisa menerjemahkan metodenya sebagai satu keterampilan ya, craftsmanship gitu, maka sebenarnya dia sedang memproduksi pengetahuan lewat seni. Nah, itu yang harus dilihat. Gimana cara ngelihatnya? Lihat captionnya, lihat sinopsis. Kalau sinopsis kan lebih ke cerita ya, tapi ada poster, ada keterangannya. Ini tentang apa sih?
Kalau kamu relate sama itu gitu ya, kamu tertarik sama pernyataan dan pertanyaannya, bahkan dia kadang-kadang menuliskan metodenya, maka itu kayak apa? Engage-nya apa? Bukan engage, tapi gerbang tuh. Ya, cara kita masuk gitu ya. Aku tertarik sama ini, aku masuk gitu. Berarti bisa dengan tema-tema yang tadi yang relate dengan kita di zaman sekarang, mungkin di dewasa ini gitu ya, terus kemudian bisa mungkin kembali ke belakang untuk mencari tahu seri-seri teater ke belakang itu seperti apa gitu mungkin. Berangkat dari disukai juga ya. Gitu. Dan itu menarik sih sebenarnya. Kemudian kalau misalkan dari DITP sendiri, tadi kan dijelaskan juga sama Mas Ian kan, masih ada kekurangan gitu. Bagaimana sih teater itu akhirnya bisa menginikan penontonnya gitu ya. Betul. Maksudnya audiensnya sendiri itu sebenarnya kalau dari DITP bagaimana melihat itu, dan kemudian dari DITP sendiri kontribusinya itu seperti apa sih? Oke, kebetulan sepenuhnya kan DITP ini tadi aku bilang ya, kita sadar banget kita ngebangun satu networking kerja besar bersama gitu ya, sepenuhnya baru gitu ya, media partnernya baru, sponsornya baru, bahkan seluruh staff officialnya gitu yang ngeran festival ini, dari line produksi sampai krunya tuh baru gitu semuanya gitu. Nah, ini tuh satu uji coba gitu untuk kita menemukan satu metode kerja bersama dan punya proyeksi apa. Misalnya salah satunya perbincangan yang menarik, kita tuh sebagian besar tidak bertiket, kecuali 67 ya. Tapi gimana caranya kita tetap punya juga basis data siapa yang datang, berapa jumlahnya. Usul dari teman-teman yang concern di bidang itu, kita tetap pakai pihak ketiga. Terus kita kerjasama sama pihak ketiga, seperti kita kerjasama tiket gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak tiket, tapi kita regis aja ya. Regis dan tetap membutuhkan database-nya gitu ya. Jadi ketahuan tuh dari sebelum acaranya mulai udah berapa banyak orang yang kesana. Itu tuh penting buat kita catat hari ini, dan lumayan hampir semuanya penuh dan ramai gitu ya. Jadi di titik itu aku merasa yang tahun ini tuh lumayan punya rencana kerja, dan rencana kerjanya itu kemudian punya goals gitu ya. Hasilnya buat aku menyenangkan, semua pertunjukan rame sesuai dengan apa yang berlangsung di data gitu. Kalau dari menurut Mas Tian, perkembangan dunia teater di Indonesia nih, khususnya yang di ini kali ya, yang di tempat Mas Tian gitu, Jakarta. Oke. Gimana perkembangannya kira-kira? Ada tantangan yang dihadapi juga nggak? Terima kasih. Sepertinya banyak nih. Terima kasih untuk menyempitkan. Jadi Jakarta. Karena kalau Indonesia kan. Wah iya, terlalu besar ya. Itu PR paling susah dan nggak pernah bisa dijawab sama siapapun, seniman atau bahkan di luar bidang seniman gitu ya, kesenian. Karena siapa yang bisa merepresentasikan Indonesia ya, gitu. Karena beda-beda. Tapi kalau pertanyaannya Jakarta, perkembangan teater di Jakarta itu juga kompleks ya, kompleks banget. Kalau kita mau studi genre aja gitu ya. Dan masing-masing genre itu punya tantangannya masing-masing gitu ya. Misalkan teman-teman yang bekerja di wilayah, kalau kita bicaranya ekosistem ya, teman-teman yang bekerja dalam praktek musikal misalkan, mereka jalan gitu ya, bagus. Yang teman-teman yang bekerja di wilayah pembinaan, seperti festival-festival pembinaan ya, festival teater anak, festival teater pelajar, festival teater kampus, festival teater Jakarta yang basisnya lomba sepenuhnya, itu kan pembinaan gitu ya. Itu jalan, bahkan jalan udah ada yang 50 tahun, ada yang 27 tahun gitu. Ada festival-festival teater yang basisnya lebih kontemporer, itu nggak banyak gitu ya. Itu nggak banyak. Ini semuanya jalan dan ini semuanya saling terhubung gitu ya. Nah, tantangan yang terbesarnya adalah kalau kita percaya bahwa semua ini adalah praktek-praktek yang berbeda-beda, maka siapa yang mau mikirin ini semua di konteks yang lebih ini ya, infrastruktur, programming gitu ya. Jalan, kalau yang banyak ini jalan tapi sendiri-sendiri misalkan. Bagaimana teman-teman yang bekerja di drama musikal yang banyak gitu, mereka saling terhubung.
Ini kan kayak ini bikin sendiri aja gitu ya. Mereka punya penontonnya sendiri. Tapi bagaimana satu ekosistem ini bisa saling terhubung dan terkoneksi ya. Jadi penonton ini bisa nonton ini, penonton ini bisa nonton ini, penonton ini bisa nonton ini. Yang pembinaan juga gitu. Bagaimana pasca pembinaan? Orang yang sudah ikutan festival yang lomba-lomba ini, setelah mereka lomba, mereka kemana? Mereka kemana gitu ya. Apa platformnya, apa infrastrukturnya. Yang kontemporer, ini selalu punya soal segmen. Gitu ya, dianggap aneh, dianggap rumit gitu ya, dianggap selalu kayak orang-orang yang lebih punya kesadaran bahwa teater itu adalah sesuatu yang merefleksikan situasi-situasi yang aktual. Kayak kemarin misalkan ada pertunjukan dari teman-teman Bandung yang membuat robot gitu, tokohnya robot semua. Kalau sempat nonton gitu ya, ada 5 robot gitu yang hadir gitu, terus aktornya cuma 1 gitu. Itu kan dia selain sebuah pertunjukan, dia selalu ingin membuka diskusi-diskusi, membuka wacana diskursif apa itu hari ini acting, apa hari ini. Jadi selalu teater yang ngasih PR gitu ke kita semua sebagai penonton, sebagai kritikus, sebagai pengamat untuk melihat ulang apa yang sebenarnya berlangsung di kenyataan sebenarnya. Dampaknya malah setelahnya ya. Ya, jadi kayak masuk ke dalam teater yang seperti itu, masuk ke dalam situasi yang lebih reflektif, melihat situasi kenyataan gitu. Ada yang datang masuk ke dalam teater yang hahaha, ketawa-ketawa, senang, refresh, terus balik lagi ke dunia kenyataan. Itu semuanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Itu semuanya praktek-praktek pendekatan-pendekatan dalam seni pertunjukan. Tantangan utamanya adalah seberapa jauh kita bisa saling terhubung dalam ekosistem. Apakah dia kerja sporadis, dia mau jadi kerja event, atau mau jadi kerja yang membuat pola. Jadi kalau kita berpikirnya hanya event, maka ya udah habis event selesai, bikin event lagi. Bikin event lagi, habis event selesai, bikin event lagi. Dia jadi rutin, ketika dia jadi rutin, dia jadi mekanis. Ketika dia jadi mekanis, dia jadi nggak terbuka, gitu-gitu aja. Oh iya, jalan aja. Nah, ketika dia udah nggak terbuka, maka dia udah bubbling. Ketika udah banyak bubbling gitu, maka apa yang membuat dia terhubung? Bagaimana kemudian ekosistemnya dilihat nih, gitu ya. Nah, situasi ini yang menurutku walaupun mungkin belum terjadi, tapi harus minimal mudah-mudahan lewat Pak Tirto dan Mbak Diajeng ini teman-teman bisa sadar ada gambaran, ada big picture loh. Kalau kita ngelihat seni pertunjukan tuh ada big picture-nya. Oh, banyak yang melakukan indah inu di Jakarta, tapi sadar nggak sih kita tuh kayaknya perlu terhubung deh satu sama lain, sehingga jangan-jangan resource yang kita punya ini sebenarnya kuat banget, tapi kalau resource-nya kita sadari kuat, terus bisa terhubung, jangan-jangan ini bisa saling menguatkan loh. Itu sih yang paling penting. Koneksi dan mungkin aksesnya juga ya. Jangan satu di gitu. bubble atau komunitas saja ya. Nah, kemudian kalau misalkan melihat sekarang ini kan di era teknologi yang semakin canggih juga, terus juga bermunculan AI dan segala macam. Kebetulan bahas post-human juga kan. Temanya kan post-human gitu ya. Terus kalau misalkan menurut Mas Tian sendiri melihat era seperti ini bagaimana, dan kemudian di masa depan apakah dunia teater itu mungkin akan tergantikan ya dengan AI dan semacamnya. Atau mungkin malah beradaptasi. Ya, dan mungkin juga bisa berkolaborasi juga. Iya, itu gimana tanggapan? Iya, itu persis yang kita ajukan pertanyaan itu di DITP sebetulnya. Gimana sih posisi kita dalam pengertian seniman hari ini gitu, seniman pertunjukan lebih spesifiknya, teater spesifiknya, sebenarnya memposisikan ulang kerja kesenimanan kita. Nah, memposisikan ulang kerja kesenimanan kita itu kan selalu juga membayangkan satu kerja yang mengandaikan publik. Seni itu untuk siapa sih? Publik. Publik yang gimana ya? Kalau dalam kerja editing tuh video gitu, in process out kan, gitu ya. In kamu mengorganisir filing gitu sehingga kita bisa merecall dengan mudah untuk dimasukkan ke dalam timeline gitu.
timeline ini adalah durasi gitu ya, 00 sampai 30 menit misalkan. Di sana ada opening, ada transisi, ada efek, ada macam-macam. Lalu ada out gitu ya. Ini kamu mau render di mana? Mau buat di TV, buat di Vimeo, buat di YouTube, buat di Netflix. Itu kan punya format dan kodek yang beda-beda. Nah, kalau pakai logika itu gitu ya. Hari ini teater itu bekerja untuk siapa, untuk apa, penontonnya siapa, dan penonton yang bagaimana. Bikin teater untuk penonton manula gitu. Dia harus pakai produksi bahasa apa? Kenapa kita butuh teater harus sadar bahwa cara baca kita aja udah beda sekarang. Cara baca kita yang dulu gini, sekarang gini gitu ya. Iya, jadi tubuh kita aja udah disrupsi gitu ya sama teknologi gitu ya, diubah gitu. Ini kan kalau teater nggak bisa baca ini satu disrupsi yang melibatkan performativitas kita sebagai manusia yang natural gitu, yang tadinya gini sekarang gini, ini performatif banget gitu. Satu aplikasi yang mengalahkan dunia performatif itu kan apa dulu? Apa namanya? Pikachu apa? Pokemon Go. Satu dunia digerakin loh sama itu. Jadi sangat performatif kan. Ada yang nyebur kali, ada. Teater tuh seolah-olah udah kalah sama itu kan. Menggerakkan publik gitu ya. Lebih jago dibanding teater gitu. Dan udah sangat teatrikal gitu. Kesana kesini. Itu yang gimana ya teater hari ini kemudian mengubah mindsetnya, mengubah metodenya, mengubah dirinya untuk bisa lagi berkomunikasi sama publik hari ini. Nah, AI, kecanggihan teknologi itu harus dilihat sebagai satu medium. Jadi kita yang ditunggangi atau kita yang menunggangi. Kalau kita berpikir kreatif, sebenarnya harusnya kita yang memanfaatkan itu sebagai salah satu tools yang baru untuk membuat kreativitas. Makanya ada yang disebut seni media baru hari ini misalkan gitu. Itu menurutku sangat penting untuk dia seniman siapapun itu berpikir ulang tentang dirinya dan mediumnya. Tadi kan setiap tahun ya nih, berarti setelah acara ini selesai tahun depan udah ada lagi dong. Ya dong. Ini udah ada konsepnya belum nih? Ada sih konsepnya. Jadi kalau ngomong tahun depan, abis yang kemarin kita langsung kerja buat tahun depan. Nah konsepnya tuh sebenarnya kita mau bikin payung besar untuk 3 tahun, terus mengubah sedikit orientasi DITP dalam konteks apa itu internasional dan apa itu platformnya. Kami mau fokus ke Asia Tenggara sebagai satu kawasan geokultural yang strategis gitu ya, dan menempatkan posisi Indonesia dalam konteks pemajuan kebudayaan ini satu arus yang baru dari percakapan kawasan. Indonesia sebenarnya punya peluang karena resource-nya bagus gitu ya, resource orang-orangnya bagus, resource dana abadi kebudayaannya bagus. Jadi kita tuh sebenarnya punya peluang untuk memposisikan ulang diri kita Indonesia dalam medan kesenian Asia Tenggara. Itu salah satu cara lah ya, Iya. untuk pada akhirnya nanti di ITP bisa dilihat juga nih perkembangannya di Asia Tenggara seperti apa, dunia teaternya juga seperti apa. Kita tunggu ya di ITP Betul. 2025 nih. Betul. Kita tunggu nih 3 tahun loh. Iya. 3 tahun. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Kita udah di terakhir nih ya. Terakhir mau cita-cita dan harapan aja dari Mas Tian nih untuk mungkin teman-teman yang mau belajar lebih banyak soal dunia teater, juga soal Harapannya. mau memulai berkecimpung di teater. Itu susah sih. Cita-cita dan harapan. Kalau ditanya harapan aku gitu ya, aku mungkin nggak tahu mewakilkan semua orang yang ada di teater atau enggak, karena ini dunia yang sangat beragam hari ini gitu ya. Tapi percayalah bahwa teater itu satu kerja yang memproduksi pengetahuan gitu ya. Nah kerja-kerja yang memproduksi pengetahuan itu dia semacam mensyaratkan craftsmanship gitu ya, keterampilan di baliknya. Jadi jangan pernah lupa gitu bahwa teater adalah produksi pengetahuan dan dia adalah keterampilan. Maka dia harus selalu di-refresh gitu ya, seturut dengan apa yang berlangsung di kenyataan-kenyataan yang paling aktual hari ini. Semangat! Wah, maksudnya banget ya. Terima kasih nih atas waktunya yang udah memperkenalkan teater dan DITP juga. Semoga DITP tahun depan lebih gede lagi, lebih sukses ya. Dan nanti
6 sampai 7 juga ada ini Yes, ya. datang ya, Habis ini nonton kita ya. undang ya, habis ini kita Nanti kami undang ya, khusus ya. Pak Tirto, Waduh. Mas Tirto dan Mbak Diajeng. Iya, ya. Semoga lancar ya. Nah. Amin. Nah, terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton sampai habis. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.